Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode ekuitas. Apabila kita lihat di dalam kepemilikan investasi saham, kepemilikan lebih dari 50% akan mengakibatkan satu perusahaan memiliki kendali terhadap perusahaan lain, yang mengakibatkan adanya hubungan antara induk dan anak perusahaan. Kalau kita lihat ya, kewajiban induk perusahaan dalam menyusun laporan keuangan terdapat adanya dua kewajiban. Yang pertama adalah menyusun laporan keuangan induk perusahaan itu sendiri, dan yang kedua adalah menyusun laporan keuangan konsolidasi, yang merupakan gabungan laporan keuangan dari induk dan anak perusahaan, di mana kedua perusahaan tersebut seolah-olah adalah satu entitas usaha. Nah, ketika induk perusahaan menyusun laporan keuangan konsolidasi, induk perusahaan harus mempersiapkan kertas kerja konsolidasi. Nah, laporan keuangan yang dimasukkan ke dalam kertas kerja adalah income statement, statement of operating earnings, statement of financial position. Sedangkan kolom yang dibutuhkan di dalam kertas kerja konsolidasi terdiri dari kolom parent atau induk perusahaan, kolom subsidiary atau anak perusahaan, kolom debit dan kredit untuk jurnal eliminasi dan penyesuaian, dan kolom consolidated. Untuk menyelesaikan kertas kerja konsolidasi, yang pertama adalah masukkan angka-angka di dalam kolom parent atau induk dan subsidiary pada 100% book value. Yang kedua, masukkan jurnal eliminasi dalam kolom debit dan kredit ya. Kemudian yang ketiga, untuk nilai revenues, liabilities, dan equity, selain ending rated earnings ya, tambahkan dari kolom parent, subsidiary, dikurangi debit, dan ditambahkan kredit. Kemudian yang keempat, untuk consolidated asset, tambahkan dari kolom parent, subsidiary, ditambah debit, dan dikurangi kredit. Yang kelima, untuk income, any rated earnings, dan seluruh subtotals dan totalsnya, hitung langsung dari kolom consolidated. Kemudian, di dalam kertas kerja konsolidasi dengan menggunakan metode ekuitas ya, jurnal apa saja yang kita masukkan? Yang pertama adalah jurnal penyesuaian untuk kesalahan atau pos-pos yang belum dibukukan oleh masing-masing entitas. Yang kedua, jurnal untuk mengeliminasi transaksi antar perusahaan yang melibatkan profit. Yang ketiga, jurnal untuk mengeliminasi income from S dan S dividend. Jurnal untuk memunculkan non-controlling interest expense ya, atau NCI share. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi akun resiprokal investment in S dengan akun ekuitasnya S. Jurnal untuk alokasi dan amortisasi kelebihan kos atas nilai tercatat aset neto yang diperoleh, dan jurnal untuk mengeliminasi akun resiprokal lainnya, seperti hutang piutang antara induk dan anak perusahaan, serta interest expense dan interest income. Di sini saya akan memberikan contoh kasus menyusun laporan keuangan konsolidasi. PT Palmerah mengeluarkan biaya investasi sebesar 360 miliar untuk kepemilikan 90% PT Slipi pada tanggal 31 Desember 2016. Pada saat itu, ekuitasnya PT Slipi terdiri dari capital stock sebesar 200 miliar dan rated earnings sebesar 50 miliar. Inventory terjual di tahun 2017, land dan buildings masing-masing memiliki dinilai terlalu rendah sebesar 10 miliar, 30 miliar, dan 80 miliar. Buildings memiliki masa manfaat selama 20 tahun. Sedangkan equipment yang memiliki masa manfaat 10 tahun dinilai terlalu tinggi, sebesar 20 miliar. Net income dan dividen PT Slipi untuk tahun 2017 masing-masing sebesar 60 miliar dan 20 miliar. Pada akhir tahun 2017, PT Slipi memiliki dividen payable sebesar 10 miliar, di mana PT Palmerah masih belum mencatatnya. Selain itu, terdapat cash yang telah dibayarkan dari PT Slipi kepada PT Palmerah sebesar 20 juta, namun, ini sebesar 20 miliar, namun PT Palmerah masih belum mencatatnya. Ya.
Nah, dari informasi sebelumnya, kita membuat analisis pada saat akuisisi, ya. Kita menghitung cost of investment, ya, dari PT Palmerah. Ini sebesar 360, ya, 360 miliar, itu 90%-nya. Kemudian kita menyusun ataupun membuat implied value, ya, yang seolah-olah cost of investment pada nilai 100% sebesar 400, kemudian book value of equity ataupun book value of net asset, ya, dari PT Slipi sebesar 250 miliar, sehingga terdapat ekses ataupun kelebihan, ya, implied value di atas book value-nya sebesar 150 miliar, ya. Kemudian kita alokasikan ke inventories, land, building, equipment, dan goodwill. Serta kita akan menghitung, ya, berapa amortisasi, ya, atas inventory, kemudian building, ya, dan equipment. Sedangkan untuk land dan goodwill tidak diamortisasi, ya. Nah, ini di tahun 2017, ya, kita mendapatkan nilai amortisasinya sebesar 12 miliar. Nah, ini kita akan gunakan sebagai dasar untuk membuat adjustment, ya, income allocation yang diberikan kepada PT Palmerah selaku controlling interest dan non-controlling interest. Nah, kita lihat di sini, ya, itu pengaruh dari amortisasi ekses yang di slide sebelumnya sebesar 12, ya, kita lakukan nanti di sini sebagai pengurang net income sehingga kita mendapatkan adjusted income, ya, yang dialokasikan kepada PT Palmerah dan kepada NCI. Nah, di sini kita akan melihat, ya, terdapat beberapa jurnal, ya, yang kita butuhkan untuk kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi di tahun 2017. Yang pertama, penyesuaian kesalahan dan transaksi yang belum tercatat, ya. Tadi informasinya ada di slide sebelumnya, ya. Kita catat nanti di sini dividend receivable pada investment in PT Slipi sebesar 9, cash dan not receivable, ya, itu sebesar 20. Kemudian kita eliminasi income dan dividen dari subsidiary, ya, dan mengakibatkan akun investment in PT Salemba, ya, menjadi saldo awal tahun berjalan. Di sini kita membuat jurnalnya, income from PT Salemba sebesar 22,4, dividen 12, investment in PT Salemba sebesar 10,4 di kredit, ya. Selanjutnya kita memunculkan akun non-controlling interest, ya, NC expense sebesar 4,8 di debit, dividen sebesar 2 di kredit, dan NCI 2,8 ataupun istilahnya NCI equity. Selanjutnya, kita mengeliminasi akun resiprokal investment in S dan ekuitasnya S, ya. Ada capital stock, kemudian retained earnings, ya, dan unamortized excess. Nah, akun unamortized excess ini merupakan akun temporer yang mengakomodasi, ya, itu berbagai akun-akun yang memiliki fair value yang berbeda dibandingkan dengan book value-nya, yaitu akun-akunnya PT Slipi, ya. Kemudian investment in PT Slipi dan non-controlling interest. Nah, untuk untuk akun unamortized excess ini merupakan akun temporer, ya, yang nantinya ini sebenarnya tidak akan muncul di dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, terus boleh nggak kalau misalkan ternyata kita memunculkan tadi, ya, akun-akun yang memiliki fair value berbeda dengan book value-nya, ya, ini untuk di laporan keuangan si PT Slipi, ya, sebenarnya boleh saja. Nah, ini tujuannya adalah untuk meminimalisir, ya, pencatatan akun-akun itu terlalu banyak, ya, pada saat kita membuat jurnal eliminasi resiprokal, ya, akun resiprokal investment in S dan ekuitasnya S. Nah, kita lihat di sini, ya, bahwa kita sebenarnya mengeliminasi, ya, akun unamortized excess yang merupakan akun temporer. Di sini kita munculkan inventory, land, building, ya, kemudian ada goodwill, ya, dan equipment. Nah, selanjutnya kita amortisasi, ya, tadi untuk akun-akun yang ternyata memiliki, ya, nilai berbeda, fair value-nya berbeda dengan book value-nya, yaitu inventory. Kita membuat jurnalnya COGS ataupun cost of sales pada inventory sebesar 10, kemudian depreciation expense pada building sebesar 4, equipment, ya, itu pada depreciation expense sebesar 2. Dan yang terakhir, ya, kita mengeliminasi akun resiprokal, ya.
yaitu dividen payable dan dividen receivable sebesar 9. Nah, ini kita lihat ya kertas kerja tahun 2017 untuk PT Palmerah dan anak perusahaannya, yaitu PT Sleepy ya. Di sini ada income statement, kemudian statement of retained earnings ya. Nah, kita masukin ya untuk akun-akun ya di dalam laporan keuangannya PT Palmerah dan PT Sleepy ya, serta jurnal eliminasi ya ataupun jurnal penyesuaian ya yang sudah kita buat di slide sebelumnya. Dan yang terakhir di sini adalah statement of financial position. Oke. Nah, demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk di sesi selanjutnya. Terima kasih.